Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Baska di sini, dan kali ini Bapak akan berbagi pengalaman. Sewaktu dulu interview di perusahaan ternama di Karawang, dan alhamdulillah tentunya lolos. Dan mungkin ini standar interview di perusahaan tersebut, yaitu nama PT-nya PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing West Java Factory yang ada di kawasan KIC Karawang City. Oke, sebelum lanjut, bagi yang sudah subscribe, mohon jempolnya untuk kasih like dan komentarnya, dan tentunya bagi para pengunjung yang baru datang, silahkan diklik tombol subscribe-nya ya, biar Baba lebih semangat lagi dalam mengupload video dan tentunya untuk berbagi pengalaman-pengalaman Baba selanjutnya di dunia pekerjaan. Terima kasih, cekidot. Baiklah, mari kita mulai. Jadi sebelum interview dimulai, pastilah kita menuju salah satu ruangan yang dimana ruangan itu sudah ada seseorang yang menunggu, yaitu manajer. Jadi diusahakan kita tidak usah gugup ya, karena itu bukan malaikat maut. Itu manajer, mungkin tangan kanannya manajer untuk mencoba menjelajahi sejauh mana kita bisa diajak bincang-bincang sekilas tentang pengalaman kita sebelum kita melamar di PT Yamaha ini. Dan tentunya yang pertama itu pasti kita ditanya tentang nama, sekolah, jurusan apa yang diambil, dan sebelum kesini pernah kerja apa belum. Dan mohon untuk diusahakan pas kita menjawab itu tidak usah gugup. Tentunya bila si manajer ini bertanya, nama kamu siapa? Atau enggak seperti ini, silakan jelaskan nama siapa, sekolah di mana, jurusan apa, dan pengalaman kerja sebelum kesini apa. Nah, kita menjawabnya nggak usah nama Asep, sekolah di SMK Ganesha, semisal SMK Ganesha, pengalaman sebelum kesini nggak ada, nggak boleh gitu, nggak boleh. Terus diusahakan pas menjawabnya itu kita nggak berlebih-lebihan. Seperti contoh, nama, misal nih menjawabnya itu kayak ini, nama Roger, sekolah di SMK Tunas Bangsa Harapan 7213, jurusan Teknik Otomotif dan Jaringan. Pengalaman saya sebelum melamar ke sini kerja sebagai guru, sebagai supir angkot, sebagai pokoknya yang jawabannya itu yang elit-elit dan yang pastinya gajinya itu lebih besar dari gaji pabrik tersebut. Apabila kita melebih-lebihkan pengalaman kita sebelum kita melamar, memang mungkin yang kita pikirkan itu bagus dan pasti dapat nilai lebih. Padahal alasan kita melamar kerja ke situ, kita kan cari gaji, cari duit, yang otomatis duit di pabrik itu lebih gede dari pengalaman sebelumnya. Si manajer tersebut, kalau misalkan kita berbicara tentang pengalaman kita yang terlalu jauh dan beralibi terlalu tinggi, pasti jadi bahan pertimbangan. Loh, kok kamu mau melamar kerja ke pabrik sini padahal gajinya seperti ini, pengalaman kamu aja lebih gede. Nah, pasti si manajer itu sudah mencurigai bahwa kita itu berlebih-lebihan dalam menjawab pertanyaan dia. Pengalaman Baba di sini, Baba menjawab ya sebagaimana adanya. Seperti contoh, nama saya Abdullah, sekolah saya di SMK Sudirman 137 Caringin. Jurusan yang saya ambil yaitu Teknik Komputer dan Jaringan. Pengalaman kerja sebelum kesini saya pernah bekerja sebagai kuli bangunan, tukang cat perumahan, gali spiteng, pokoknya kerja-kerja berat lah, dan belum pernah kerja di pabrik
dan sebelumnya saya nggak pernah bekerja di pabrik. Itu alasan saya melamar kerja di PT yang saya tuju ini, yaitu PT Yamaha. Nah, otomatis kalau kita merendah menjawab pertanyaan dia, pengalaman kerja sebelum kita melamar ke PT dia pasti dong berpikir, oh nih orang berarti berusaha nih buat dapetin gaji yang gede. Dan saya ditanya waktu itu, berapa gaji kamu kuli bangunan? Saya jawab 50.000 sehari dan gajian selama 1 minggu, yaitu 300.000 seminggu. Nah, berarti kalau dikalkulasikan dalam 1 bulan, cuma dapat gaji 3 kali 4, 12. Ya, 300 kali 4 minggu. 3 kali 3, 3 tambah 3, 6. 6 tambah 6, 12. 1.200.000. Dan waktu itu saya melamar di pabrik Yamaha, gajinya sebulan itu 3.900.000. Dan 1 tahun kemudian, maksudnya 1 tahun berganti, UMR Karawang berubah menjadi 4,2 juta. Nah, si manajer tentunya berpikir bahwa, oh memang berarti ini orang ingin melamar ke sini, berarti dia mencari gaji yang lebih. Gitu. Sebab hasil bekerja dia sebelum melamar ke PT itu gajinya lebih rendah. Nah, itu poin dasar, yaitu menjawab pertanyaan gak usah gugup dan menjawab tidak usah kita beralasan yang berlebihan supaya kita mendapat nilai lebih, padahal kenyataannya nihil. Dan perlu dipertimbangkan bila kita menjawab, ya ibaratnya kita mendingan tidak usah untuk carmuk lah ya, cari muka. Karena untuk bertanya itu nggak usah cari muka juga, nggak perlu cari muka, dan tentunya kita cukup merendah untuk meroket. Dan menjawabnya itu ya sopan gitu, kayak gimana sopan, jadi nggak usah kayak apa ya, alay atau enggak kita bijak gitu. Padahal kan posisi dia lebih tinggi dari kita, sedangkan kita pelamar, dia manajer. Nah, setelah itu dia pastikan melihat, membuka-buka berkas-berkas kita tuh ngelamar, kayak surat lamaran kerja, daftar riwayat hidup, dan tentunya pasti ditanya, ini tulisan kamu? Iya, itu tulisan saya. Meskipun jelek, kita akui itu tulisan kita. Dan pasti dia melihat IPK atau enggak nilai rata-rata dari nilai matematika kita, atau enggak nilai ujian nasional kita. Pokoknya semua dia lihat, dan apabila kita dapat nilai yang kebetulan jelek sedangkan kita lolos sampai interview, dalam arti lain kita udah lolos psikotes, psikomotorik, dan medical check up. Nah, kita lolos semua dan kita masuk proses interview terakhir, dan titik terakhir di proses penerimaan karyawan baru di PT Yamaha, yaitu LDK, latihan dasar kepemimpinan, yang dipimpin oleh 2 TNI, dan kita kayak digojlok lah seperti itu, disiksa, dan untuk mencoba seberapa kuat fisik kita, sebab di pabrik kita kejar waktu, dikejar waktu. Kita telat sedikit, otomatis lane jadi off atau enggak stop lane, dan itu menyebabkan kerugian bagi perusahaan tersebut. Maka dari itu kita sebelum masuk ada proses terakhir, yaitu latihan dasar kepemimpinan. Ya nggak usah takut lah, kalau kita kuat fisik mah itu mah mudah, gampang lah. Nah, mungkin dia jawab, si manajer jawab, oh seperti itu, bagus. Nah, nanti keuntungan yang kita dapat pas kita jawab, emang dari matematika kita jelek gitu kan, cuman dari awal dia tanya kita, apalagi tahu alasan kita bahwa ngelamar ke situ, bahwa memang kita ingin berusaha mencari gaji yang lebih gede dari pengalaman kita sebelumnya, dan dia ingin kita masuk, maka dia akan memberikan tes matematika yang mudah. Dan pengalaman saya waktu itu 5 soal lisan dan 5 soal tulisan.
Tentang apa saja yang 5 lisan dan 5 tulisan ini? Simak terus videonya. Apa saja sih soal 5 tulisan sama soal 5 lisan yang dikasih oleh manajer pas waktu kita interview? Simak terus videonya dan akan saya upload di part kedua. Bye-bye.